kalimat mulia kepada Zat yang Maha Mulia pula, Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana, yang telah menciptakan malam dan siang, menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan menyebut namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Kita panjatkan salam hormat kita setelahnya kepada manusia pilihan Sang Pencipta yang telah membawa risalah langit kepada kita semua, sehingga kita memiliki panduan hidup, tahu mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Dan juga Sang Pencipta Allah bersama malaikat yang telah mengucapkan salam hormat dan dijadikan sebagai ibadah bagi orang-orang yang beriman kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini dengan izin Allah tentunya kita akan mulai membahas tentang masalah surga dan neraka. Dan khusus masalah bukunya memang agak sulit ditemukan di luar, dan saya sudah berhubungan langsung sama penerbitnya, dan insya Allah bukunya sudah ada malam ini, mungkin tapi sekitar 100-120 biji buku atau buah. Insya Allah bagi teman-teman yang berminat bisa hubungi panitia dan bisa selesai. Dan insya Allah Senin depan nanti akan lengkap semuanya. Dan saya dekat pulang sekitar 1000 buku. Dan ini akan kita buka sampai selesai insya Allah. Judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Ini buku ini. Ditulis oleh Wahid bin Abdul Salam tadi. Dan ini juga sudah saya bedah sebagiannya di YouTube ada. Dan buku ini terbagi dua, setengahnya kurang lebih 100 halaman itu berisikan tentang masalah surga, dan sisanya kurang lebih 200 halaman berisi tentang neraka dan juga mahsyar. Dan kita akan mulai membahas bukan dari awal buku, tapi kita akan bahas dari pertengahan buku. Insya Allah kita akan mulai bahas neraka dulu, baru surga, supaya antum sadar semua. Tentu seorang mukmin meyakini, sebagaimana sudah kita belajar di kitab Minhajul Muslim kita, ada rukun iman yang kelima, beriman kepada hari kiamat, dan masuk di dalamnya adalah beriman kepada kematian, dan sudah panjang lebar kita jelaskan di salah satu pasal di bahasan Minhajul Muslim, masalah kematian, kuburan, nikmat dan azabnya. Sudah kita ceritakan panjang lebar tentang kejadian hari kiamat nanti, tanda-tanda besarnya, tanda-tanda kecilnya, kemudian proses terjadinya. Kemudian kita juga sudah membahas hari kebangkitan, bagaimana pada saat dibangkitkan di mahsyar, bagaimana keadaan manusia pada saat itu. Kemudian bagaimana prosesi agung masalah timbangan amal baik dan amal buruk. Dan karena di Minhajul Muslim tidak ada bahasan masalah surga dan neraka, maka kita pindah ke buku ini untuk membahas dan melengkapkan bahasan yang sudah kita panjang lebar paparkan di kitab Minhajul Muslim kita. Tentu buku ini teman-teman sekalian diberikan oleh penulis beberapa pasal, dan kita akan mulai dengan pasal pertama tentang masalah neraka, yaitu perintah untuk berlindung dari api neraka. Sebagai orang yang beriman, kita sangat yakin bahwasanya ada kehidupan akhirat, dan beriman kepada tentang yang akhirat ini sangat menenteramkan jiwa seseorang. Kenapa teman-teman sekalian? Karena kita tahu upaya yang kita lakukan selama di dunia ini, dari ketaatan-ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan atau pelanggaran yang telah ditetapkan di Sang Pencipta Allah, ada hasilnya, ada hasilnya. Jadi kita sholat, puasa, haji, bakti dengan orang tua, hadir majlis ilmu seperti ini, apa saja ketaatan yang kita lakukan. Dan pada saat kita meninggalkan larangan-larangan, ada tawaran berzina kita menolak, tawaran riba kita menolak, mencuri, manipulasi data, semuanya kita tinggalkan. Ini semua tidak sia-sia. Seorang mukmin yang beriman tentang adanya kehidupan akhirat akan membuat dia merasa tentram dengan ketaatan, tentram pada saat meninggalkan kemaksiatan, karena dia tahu ini semua ada ganjarannya. Ini poin pertama yang sangat penting, manfaat daripada beriman adanya kehidupan akhirat. Dan ternyata apa yang kita lakukan tidak sia-sia semuanya. Dan pada saat kita sampai keluar dari rel ketaatan, masuk kepada pintu kemaksiatan, maka pada saat itu ada
ada daya tarik magnet yang sangat kuat untuk menarik kita ke rel. Kalau beriman tentang adanya akhirat, misal orang berzina, ada sesuatu yang menarik dia untuk kembali ke rel ketaatan. Dia taubat kepada Allah. Dia mau meninggalkan perzinahan. Dia menyesali perbuatannya. Ini magnetnya sangat kuat. Kenapa? Karena dia beriman kepada akhirat. Coba kalau seandainya tidak ada iman tentang akhirat, tidak ada sesuatu yang menarik kita untuk taubat dari dosa. Karena kita nggak ada gambaran nanti disiksa atau enggak. Toh kalau nggak disiksa kenapa? Biarin aja kita lakukan. Misal, tapi kita kalau tahu ada kehidupan akhirat dan di sana tidak ada opsi lain, surga yang nikmat abadi atau neraka yang siksa abadi, nggak ada pilihan yang ketiga. Kita nggak bisa memilih, oh saya mau mungkin ada tempat di tengah-tengahnya. Nggak. Sekalian nikmat selamanya atau memang azab selamanya. Jadi beriman tentang kehidupan akhirat ini akan menenteramkan jiwa seseorang. Dia tentram karena ketaatannya akan mendatangkan hasil, dan ini juga akan mendongkrak kualitas khusyuk, konsentrasi. Kita kalau sholat, oh ternyata saya kalau sholat pasti menerima pahalanya nanti. Beda antara orang yang konsentrasi dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam, dengan orang yang cuma konsentrasi pada saat takbir saja atau awal baca Al-Fatihah, selebihnya dia menghayal. Ini akan tertepis semuanya, yang merusak ibadah kita akan tertepis, dan kita tahu di akhirat kita akan menemukan pahalanya. Berarti rugi saya, karena sholat isya yang tadi kita lakukan tidak bisa kita ulangi. Kalau teman-teman tadi nggak khusyuk sholat, tidak bisa kita ulangi. Walaupun antum sekarang bilang, tadi saya nggak khusyuk, kayaknya saya mau sholat sekarang, nggak bisa, tidak ada yang mengulangi. Kita sudah kerjakan, gitu. Makanya harus konsentrasi. Nggak bisa enggak. Nah, apa yang mendongkrak kita mau konsentrasi? Yaitu beriman kepada masalah akhirat. Kita tahu ada balasannya. Sekali kita buat seperti kita ngisi ujian, sekali kita sudah skor, mana bisa diperbaiki. Ya hasilnya berapa ya sudah kita terima dulu, terus tidak ya enggak. Seperti itulah amal-amal yang sudah kita kerjakan. Tapi beriman kepada akhirat akan mendongkrak kita, membuat kita meningkatkan kualitas kekhusyuan ibadah. Karena kita tahu nanti sayang nih, ya bisa lagi diulangin, dan saya akan menemukan hasilnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, di antaranya misalnya yang sudah kita hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, ya pasti dia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat syar, perbuatan buruk seperti biji sawi, dia akan lihat. Pasti kita akan temukan hasil perbuatan kita. Yang kedua, teman-teman sekalian, manfaat mempelajari ilmu berhubungan dengan beriman kepada akhirat ini akan membuat seseorang mudah melalui kehidupan dunia seberat apapun cobaannya. Mau dia bangkrut usahanya, mau dia stroke badannya, mau dia apa saja. Bahkan para sahabat akhirnya meninggalkan pasangan hidupnya. Abdurrahman bin Auf punya istri yang terkenal dengan kekayaan dan kecantikan di Mekah. Tapi karena dia beriman dan tidak mau beriman, wanita tersebut tinggal sama dia. Gak gampang, dia teruskan meninggalkan pasangan hidup yang punya kelebihan fisik, tapi karena tidak mau beriman saja, tinggal sama dia. Hartanya, seluruh usaha, miliarder, punya kekayaan yang sangat banyak di Mekah. Tapi karena orang-orang Quraisy memberikan syarat, mau beriman, hijrah ke Madinah, tidak boleh dibawa semuanya. Maka Abdurrahman memilih untuk beriman kepada Allah, tinggalkan semua dari nol, cuma baju di badan saja. Bahkan dalam beberapa ayat dikatakan berangkat ke Madinah dengan satu lembar baju. Tunggangan pun tunggang berikut dengan teman-temannya, padahal orang kaya raya. Apa yang mendongkrak seseorang mau melakukannya, teman-teman sekalian? Belum kita bicarakan jihad, pergi berperang. Jelas-jelas depan musuh, depan matanya musuh bagian pedang. Saya setiap saat bisa ditepas leher saya, bisa terkelupas kulit, bisa disiksa, bisa segala macam hal yang terjadi. Kalau lagi ditawan, bisa disiksa. Tapi apa yang mendongkrak orang-orang mau melakukan? Iman kepada akhirat. Tahu. Ini kalau saya hadapi musuh, pahala saya besar. Ternyata Nabi SAW mengatakan, "Makbarat kadama abdin fisabilillah famassuhun nar." Nggak akan pernah disentuh api neraka dua telapak kaki yang tersentuh debunya saja medan perang. Kalau tersentuh debunya sudah nggak bakal masuk neraka. Bagaimana kalau mati syahidnya? Dan ada ratusan hadis berhubungan dengan masalah seperti ini. Maka beriman tentang adanya janji Allah di akhirat membuat seseorang itu menghadapi dunia dengan sangat mudah.
meninggalkan apapun yang membuat dia akhirnya terlena atau membuat dia melupakan akhirat atau jauh dari Allah, tinggalkan semua. Mau istrinya, mau hartanya, mau pekerjaannya, mau jabatannya, apa saja. Teman-teman yang sudah mulai ikut pengajian, mungkin akan terjadi proses. Mungkin karena pelihara jenggot, mungkin karena sudah berubah performanya, mungkin sudah tidak mau lagi ikut-ikutan pesta-pesta haram di kantornya, mungkin 1000 macam. Tapi ditinggalkan sama dia. Dia tahu dari akhirat, sudah muncul perasaan iman kepada akhirat itu membuat seseorang melalui dunia dengan sangat mudah, sangat sakit keras. Pernah saya berikan contoh, kalau ada orang lahir teman-teman sekalian di muka bumi ini, gak ada sama sekali yang berfungsi tubuhnya, tuli, telinganya, matanya buta, tangan, kakinya semuanya buntung, gak ada. Mungkin ditambah lagi dengan bisu mata. Semuanya hal yang mungkin dibutuhkan di dunia hilang semua dari itu. Tapi kalau orang beriman kepada kehidupan akhirat dan tidak ada masalah buat dia. Sama sekali tidak ada masalah. Karena ini cuma di dunia, di akhirat nanti dibangkitkan sudah sempurna semuanya. Jadi, gak ada lagi bayi, gak ada anak-anak, gak ada orang tua di akhirat nanti. Semua orang dibangkitkan sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Kalau ada kali kita meninggal 100 tahun, kita ketemu 33 tahun. Ada bayi kita meninggal 2 bulan, 33 tahun. Lagi, gak ada itu semua sudah berubah semuanya. Jadi orang yang cacat pun sudah tidak cacat lagi. Karena fisiknya cuma fisik duniawi. Perhatikan orang yang beriman kepada hari kiamat. Hari akhirat ini membuat dia tentram melalui dunia. Kecil bagi dia. Oh ini juga cuma sebentar. Artinya bahasa orang beriman, ini cuma dunia. Sudah. Utang itu nggak mau dibayar, kita tagih. Ya sudah. Sudah kita bergerak. Toh juga akan saya dapat di akhirat. Ada orang ghibah, fitnah. Ya sudah saya maafin. Tapi kan dia ghibah saya. Gimana caranya saya maafkan? Baik, kita maafkan, sudah ibadah kepada Allah. Masalahnya tidak minta maaf, kita dihukum sama Allah. Beriman tahu kaidahnya. Jadi tidak pernah sakit hati, tidak pernah dendam, tidak pernah putus asa. Karena setiap orang berbuat keburukan, kita dianjurkan untuk memaafkan dulu. Seburuk apapun perbuatan dia. Mau dia riba, mau dia utang gak bayar, mau dia pernah mencuri. Perintah dalam awal pertama adalah wa'afina 'anil nas wa yuhibbul muhsinin. Dan orang yang suka memaafkan orang lain, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Selalulah jadi pemaaf, selalulah menyuruh orang pada kebaikan dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Selalu Allah Subhanahu wa taala tekankan masalah itu. Tapi masalah dia tidak meminta maaf kepada kita dengan dia pernah ghibah, dia pernah fitnah, dianya tetap akan dihukum oleh Allah. Walaupun kita sudah maafkan. Kecuali kita yang datang ke orangnya, udah saya sudah maafin kamu, langsung hubungan manusia ke manusia itu lain. Tapi kalau dia belum ketemu sama kita dan sudah tiba, kita belum memaafkan secara langsung ke dia, ke manusianya, hanya mengikuti perintah Allah. Kalau ini orang tua bisa saya maafkan, dapat pahala, dia tetap dapat hukuman. Nah, dia belum memutuskan benang merahnya. Kalau hukuman Allah akan datang kepada dia. Orang yang beriman kepada akhirat akan tentram hidupnya, mudah melalui dunia ini. Mau tinggal di pelosok pulau tidak ada temannya, atau tinggal di kota metropolitan, sama saja bagi dia. Orang beriman tidak berpengaruh bagi dia, karena halal haramnya Allah jelas buat dia. Dimanapun dia berada, halal dinikmati, haram ditinggalkan. Hidupnya semua diisi dengan ketaatan, kepatuhan, bersyukur, berzikir, semuanya kebaikan-kebaikan. Jadi beriman kepada akhirat ini teman-teman sangat besar manfaatnya. Makanya Allah jadikan sebagai hukum iman. Rangkaian yang kita bahas pada malam ini adalah penutup daripada bahasan iman kepada akhirat. Puncaknya adalah membahas masalah surga dan neraka. Ini sangat penting teman-teman sekalian. Nabi SAW sering kali membahas masalah surga dan neraka kepada para sahabat, sampai para sahabat mengatakan kalau Nabi SAW membahas masalah surga seperti tentang neraka, seperti hati kami sedang bercincang-cincang, ketakutan. Dan pada saat Nabi SAW membahas surga, seakan-akan surga di depan mata kami. Di depan mata kami, sudah seperti luar biasa, kita sudah lihat. Karena gambaran yang sangat luar biasa. Dari mulai tanahnya, udaranya, pohon-pohonnya, buah-buahannya, pakaiannya, pelayan-pelayannya, dinding-dinding bangunannya. Dan kita sudah lihat teman-teman, semua yang kita alami di dunia ini. Misal ada hidup, kita tahu ada mati. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Semua partner berpasang-pasangan. Ada muda, ada tua.
ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin. Jangan lupa, ada dunia, ada akhirat. Sebagaimana dunia ada kehidupan, ada akhirat di sana. Cuma kehidupan akhirat berbeda. Ya. Beriman tentang adanya akhirat ini dan membaca tentang apa yang dijanjikan dan diancamkan di sana sangat besar manfaatnya secara kejiwaan. Membuat orang itu tenteram dalam segala kehidupannya. Baik, di akhirat nanti teman-teman ada tempat lain, tempat siksa atau tempat nikmat. Ya. Dan dikatakan, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, akan didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia, paling susah. Anggap orang ini kalau mungkin dalam beberapa hari tidak bisa makan. Saya pernah lihat cuplikan ada beberapa orang di India yang kena kelaparan. Itu sampai perutnya tipis sekali. Tukang rusuknya sudah kelihatan semuanya. Sampai sudah tidak bisa dikenal wajahnya mungkin karena tidak ada lagi daging di wajahnya. Karena miskinnya di Somalia. Sampai seperti tulang saja, tidak bisa bergerak, mungkin mau berdiri pun tidak bisa. Anggap orang seperti ini yang sangat susah. Kata Nabi SAW mendatangkan seseorang yang sangat susah di dunia. Susah benar-benar luar biasa hidupnya. Makan tidak ada, minum tidak ada, dan seterusnya. Ya. Lalu dicelupkan satu celupan di surga. Celupan di luar. Ditanya, apa kau pernah rasa kesusahan selama ini? Apa jawaban dia? Tidak pernah, wahai Tuhan. Hilang semua kesusahan dia 70-80 tahun di dunia hanya karena satu celupan. Bagaimana kalau orang hidup selamanya? Kemudian juga akan didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia. Anggap raja, presiden, mungkin kalau jalan selalu di atas karpet, tidak pernah injak tanah langsung. Kendaraan dengan segala macam kemewahan, apa saja makanan di meja makannya, beragam macam makanan ada. Semuanya serba udaranya dingin, sejuk, nyaman. Lalu dicelupkan satu celupan di neraka. Sekali doang. Ditanya, kau pernah rasa nikmat selama ini? Apa jawabannya? Tidak pernah, wahai Tuhan. Hilang semuanya kenikmatan. Karena kenikmatan itu sebentar. Kenikmatan abadi yang ada di akhirat sana. Baik. Neraka ini teman-teman, sebuah bangunan yang sangat raksasa dan sudah ada. Surga dan neraka sudah ada. Bukan baru diciptakan, nanti diciptakan, enggak. Memang sudah ada. Bahkan dari sebelum kita diciptakan. Karena manusia makhluknya Allah yang terakhir diciptakan. Sebelum itu sudah ada malaikat, sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, sudah ada tumbuhan, sudah ada kehidupan di alam semesta itu. Nanti Allah melihat jin-jin ini tidak bisa membuat kemakmuran di muka bumi, baru Allah ciptakan Adam AS untuk menjadi khalifah. Makanya iblis sudah ada kan sebelum Adam AS. Malaikat sudah ada sebelum, makanya untuk suruh-suruh itu mereka sudah ada. Mereka sudah ada semua nih. Baik, waktu awal diciptakan surga dan neraka, dalam sebuah hadis sahih disebutkan Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia menyuruh Jibril untuk mendatangi surga. Datang di surga. Lihat, malaikat yang sudah tahu kerajaan langit dan bumi, lihat dengan mata kepalanya, dan dia pun ciptaannya sangat luar biasa. Jibril AS, sebagaimana kata Nabi SAW, Allah ciptakan Jibril memiliki 600 ekor sayap yang kalau satu sayap ini dibebaskan bumi ini maka akan hancur bumi karena besarnya postur tubuhnya. Lalu Allah Azza wa Jalla menyuruh Jibril mendatangi surga. Lihat surga dan apapun yang saya janjikan. Lalu kembali berikan pendapat. Dia kembali dia mengatakan, ya Allah, tidak ada hambamu yang mendengar saja, jangankan lihat, apalagi masuk dengan surga, kecuali dia pasti akan mengejarnya. Baik. Allah Azza wa Jalla menciptakan neraka, setelahnya lalu mengatakan, coba lihat neraka ini dan apapun yang saya ancamkan padanya. Jibril datang alaihissalam melihat azabnya, panasnya, siksaannya, segala macam kebaikan. Berikan pendapat. Lalu dia mengatakan, ya Allah, tidak ada hambamu yang dengar saja neraka ini kecuali pasti dia akan menyelamatkan diri darinya. Lalu Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, menyuruh surga diselimuti dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Bangun sholat malam, pergi ke masjid, tutup aurat, tinggalkan yang haram, diselimuti dengan itu. Lalu neraka diselimuti dengan hawa nafsu, merampas haknya orang lain, mengganggu, apalah segala macam perbuatan yang haram. Lalu kata Allah yang Maha Tinggi dan Maha Murah, coba Jibril, lihat kembali. Maka dia pun ke surga lihat, kemudian dia kembali mengatakan, ya Allah, saya tidak menyangka ada hamba yang bisa masuk ke dalamnya. Nah ini banyak perintahnya, banyak larangannya.
Lalu dia lihat neraka, kalau dia mengatakan setelah hawa nafsu yang banyak di seluruh dunia, dari zina, dari riba, apalah pesta-pesta, foya-foya. Kita lihat orang-orang yang bilang tidak beriman pada Allah hari akhir ini, setiap malam di diskotik, setiap malam gonta-ganti pasangan, setiap malam mabuk-mabukan. Maka Jibril sedang kembali mengatakan, ya Allah, saya tidak menyangka ada hamba yang bisa selamat. Ini masuk neraka semua nanti. Luar biasa gitu. Ya. Yang diselimuti dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Baik teman-teman sekalian, tujuan kita membahas surga dan neraka adalah penyempurnaan bahasan masalah akhirat dan bagaimana kita memang faham apa yang diancamkan untuk orang-orang yang maksiat kepada Allah dan apa juga yang dijanjikan untuk orang yang patuh kepada Allah, sehingga kita bisa menentukan jalur kita, jalan kita. Dan ini teman-teman, tidak ada waktu untuk menunggu dan menentukan jalan. Malam ini kita bisa tentukan jalan Anda, tidak bisa ditunda. Jangan syaitan manusia. Saya tidak bicara lagi syaitan jin. Syaitan jin tidak kelihatan. Ada banyak syaitan dari manusia. Mungkin kamu masih muda untuk apa? Kenapa harus begini? Kenapa apa? Kamu alim ya, kamu ini ya, segala macam bahasa syaitan. Tidak usah pedulikan. Yang menentukan jalur kita adalah kita sendiri. Hati-hati. Tentukan dari ini malam ini, berubah menjadi orang lebih baik dan patuh kepada Allah. Dan makin kita kentalkan itu, maka makin terasa kenikmatan iman. Dan hati-hati dengan orang yang terus bermaksiat, teman-teman sekalian. Karena orang berzina sekali dengan orang berzina 10 kali beda hukumannya. Orang yang mencuri 1.000 rupiah dengan orang mencuri 1 juta beda hukumannya. Orang yang menumpuk maksiat tidak taubat ini makin berat tersiksa. Jangan anggap Allah itu ghafil, Allah itu lalai dengan apa yang kita lakukan. Gak ada yang lihat. Allah itu mengetahui semuanya. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian terang-terangkan. Tidak ada yang tersembunyi di muka bumi kepada Allah SWT. Dan kata Nabi SAW, siapapun yang menyembunyikan sesuatu baik atau buruk, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah akan memperlihatkan dalam perilaku. Kita kalau punya kesolehan yang maha besar, tidak usah kita repot-repot dia ceritain orang. Allah akan perlihatkan dari perilaku seseorang. Orang akan menilai, oh ini baik nih, ini soleh. Apa kita bicara? Karena kita ke masjid, lalu azan, kita tutup aurat, ada kemukaran kita luruskan, ada orang miskin kita bantu, ada orang tua kita bakti, otomatis kita lakukan. Maka manusia Allah akan perlihatkan dalam perilaku kita. Begitu pula dengan orang berbuat keburukan. Sehebat apapun dia sembunyikan, pasti akan terbongkar. Mustahil teman-teman ada orang berbuat keburukan di dunia lalu kemudian tidak dibongkar sama Allah. Mengkhayal itu pasti dibongkar. Jangan antum pikir saya hebat bisa rahasiakan, mustahil. Kadang-kadang kita sebenarnya itu bisa dibongkar kan? Allah SWT punya cara. Kok bisa ya orang ini tahu? Allah yang bongkar semua. Tidak mungkin bersembunyi. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dalam ayat dikatakan Allah tidak tersembunyi apapun bagian di langit dan di bumi. Bagaimana seseorang bisa lalai dengan firman-firman Allah seperti ini? Teman-teman sekalian, neraka sebuah tempat bangunan yang sangat besar, raksasa. Kita akan mulai dengan sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, yu'ta bi jahannam yawmal qiyamah wa 'alaiha 70,000 zimam ma kulli zimamin 70,000 malam yajubunaha. Neraka akan didatangkan pada hari kiamat nanti, ditarik dengan 70.000 rantai, dan satu rantainya ditarik oleh 70.000 malaikat. Bangunan raksasa yang sangat luar biasa. Ini bukan penjara lagi 1 hektar, teman-teman sekalian. Dijaga cuma dengan polisi-polisi untuk menjaga penjara mungkin yang masih bisa toleransi, masih bisa ngobrol, masih bisa diajak ngopi, masih bisa disogok. Di neraka nggak ada cerita. Nanti kita akan lihat bagaimana ciri penjaga-penjaganya yang diberikan julukan oleh Allah, Zabaniya. Wal yadu nadiya sanadul Zabaniya. Orang-orang yang masuk neraka panggil tuh semua yang kalian anggap dulu penolong-penolong kalian di dunia, yang kalian dulu jadikan sebagai mediasi. Jadi panggil mereka semua. Kata Allah, kami akan panggil Zabani. Apa kata Nabi SAW? Zabani menjaga neraka yang banyak jumlahnya, nama kelompok ya. Yang kalau seseorang menunggangi kuda kecepatan tinggi dengan jarak 100 tahun atau 60 tahun dalam riwayat,
Dikatakan dari awal pundak belum bisa melewati pertengahan atau awal leher ini. Makhluk Allah yang sangat luar biasa. Dikatakan dalam ayat yang lain At-Tahrim, ya, malaikatun giladun syidad, malaikat yang gilaw. Gilaw itu orang Arab hanya gunakan kalimat ini, teman-teman, kalau orang itu kata-katanya kasar, tatapan matanya tajam, tangannya selalu mukul, kakinya selalu rendah, semua perilakunya kasar. Itu namanya gilaw. Allah gunakan sifat penjaga neraka, alaiha malaikatun gilaw. Malaikat yang gilaw, semua dari tatapan matanya, dari postur tubuhnya sampai semua perilakunya kasar. Ditambah lagi syidad. Syidad itu digunakan oleh orang Arab kalau dia memukul, pukulannya sangat keras. Kalau dia menendang, tendangannya sangat keras. Baru dikatakan syidad. Ini Allah gunakan untuk penjaga neraka. Padahal untuk apa, teman-teman sekalian? Kenapa kita bisa masuk disiksa oleh tempat siksaan yang kita bahas seperti bangunan raksasa, pendudukan api dan beragam macam siksaan? Hanya karena seseorang meluangkan waktu berzina di hotel, hanya karena menikmati 1 jam zina, hanya karena minum khamar, hanya karena dusta. Sebaliknya, nanti kan kita bahas surga yang kenikmatan abadi, gak ada lagi masa tua, gak ada masa muda. Sampai kata Nabi SAW, seseorang nanti di istana surganya akan didampingi, akan dilayani di setiap istananya 10.000 pelayan. 10.000 pelayan. Kalau seseorang punya 100 istana, 1.000 istana, bukankah Nabi SAW mengatakan siapa yang beri dapat 1 istana, sholat 5 waktu. Kalau dia pulang dapat 1 istana, satu hari 1 sholat bisa 2 istana. Kalau 1 hari bisa 10 istana. Kalau orang itu hidup 70 tahun sholat terus berjamaah, berapa ribu istananya? Seorang mukmin bisa punya bahkan jutaan istana di surga. Dan setiap istana punya 10.000 pelayan. Sesuatu yang sudah dibayarkan memang. Tapi beriman tentang keberadaannya adalah bagian daripada rukun iman kita. Memungkinnya maka dianggap kufur, gitu ya. Makanya kita pelajari supaya lebih jelas masalah ini. Dimulai dari buku ini dengan pasal pertama adalah perintah untuk berlindung dari api neraka. Suruh kita setiap hari menjauhkan diri dari api neraka. Penulis mengangkat surah At-Tahrim ayat 6 dari yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi teman-teman kalau punya program Al-Quran bisa dilihat ya, karena kita akan banyak istidlal dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena setiap pasal ada ayat Al-Quran. Dan kalau ada hadis yang membahas pasal itu, dia akan atau penulis akan sebutkan hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad. Ghiladun 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan segera diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kita tahu kalau manusia kalau dibakar biasanya meledak ya, sehingga mengeluarkan suara. Itu kata ulama tafsir. Kemudian juga batu ini kalau dibakar dia tidak hancur kalau batu, tapi dia memanas. Dan selama masih ada api dia akan terus panas dan sakit sekali memang. Beda dengan kayu yang mungkin bisa habis. Jadi bahan bakar batu itu berarti menandakan akan selalu panas. Ditambah lagi penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, gilaw itu kasar semua perilakunya. Syiddah sangat keras semua perilaku atau actionnya, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Allah suruh potong-potong, bakar-bakar, hancurin, tidak ada toleransi. Tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Allah menjelaskan tentang, jadi kita disuruh jauhkan diri dari api neraka tadi, karena Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan diri kalian dan keluarga dari api neraka. Jadi kita disuruh selamatkan, tentu dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Allah menjelaskan karakter ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang disayangi. Salah satunya adalah surah Al-Furqan ayat 65 sampai 66. Al-Furqan ayat 65 sampai 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama
innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya adalah kebinasaan yang kekal. Tadi kita jelaskan di dalam Islamnya, bagaimana seseorang tidak akan pernah mati di neraka. Bayangkan teman-teman, ada orang yang dibakar, bolong tubuhnya, hangus, belang sebagian tubuhnya, sebagian besar tubuhnya, pecah batok kepalanya tapi tidak mati. Terus saja dirasakan azab. Na'udzubillah. Ini dikatakan bahwasanya orang-orang beriman mengatakan, ya Rabb kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Juga di dalam surah Al-Ma'arij ayat 27 sampai 28. Yaitu surah nomor 70 ya. Ayat 27 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabb-nya, karena sungguhnya azab Rabb mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Kemudian juga surah Az-Zumar ayat 15. Ini nanti kalau teman-teman sudah pegang bukunya akan melihat memang di buku ini ada beberapa ayat yang ditulis bahasa Arabnya dengan terjemahan dan juga memang cuma terjemahannya langsung. Makanya kita harus mengikuti nanti dengan membuka Al-Quran di program HP kita ya. Az-Zumar surah nomor 39 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'budu ma syi'tum min duni qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi sebenarnya adalah yang betul-betul bangkrut rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata bagi mereka. Lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikian Allah mempertakuti atau menakut-nakuti yang hamba-hambanya dengan azab itu, maka bertakwalah kepadaku hai hamba-hambaku. Ini berarti ayat 15 dan ayat 16 ya. Di ayat 16 itu Allah berfirman, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifu Allahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Sebagaimana firman sudah saya bacakan tadi. Sekarang kita masuk ke hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama riwayat Imam Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada para sahabat. Sebagaimana beliau mengajarkan kepada mereka suatu surah dari Al-Qur'an, yaitu mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa a'udzubika min 'adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahsyid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Itu tuh dibaca sunnahnya sebelum salam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dan ini berarti minta perlindungan dari api neraka jahannam. Dan ya Allah, jauhkanlah aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Sudah kita rincikan banyak hebat tentang masalah kubur dan azabnya. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal, yang juga sudah kita rincikan tentang masalah dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan fitnah adalah segala sesuatu tidak disukai oleh manusia. Itu dinamakan fitnah. Juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari,
pada saat menyampaikan tafsir surah Al-Baqarah ayat 201, Anas radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mengatakan kebanyakan doa Nabi SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami seluruh kebaikan di dunia dan seluruh kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi saksi bahasan kalau orang mengatakan wa qina adzabannar. Kemudian hadis yang terakhir di pasal kita, di pasal 1 adalah hadis yang disebut oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib dan juga Abu Ya'la dengan sanad yang sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Mastajara 'abdun minan nari sab'a marrat, illa qalat an-nar ya Rabbi inna 'abdaka fulanan istajaraka minni, inna fulanan istajara minni, fa'ajirhu." ولا سأل عبد الجنة 7 مرات إلا قالت الجنة يا رب إن عبدك فلان سألني فأدخله الجنة. Tidak ada seorang hamba pun yang memohon perlindungan kepada Allah dalam hatinya itu dari neraka sebanyak 7 kali, melainkan neraka pasti akan berkata kepada Allah, wahai Rabb, wahai pencipta, hambamu fulan meminta perlindungan dariku, maka lindungilah dia dariku. Dan tidaklah seseorang hamba memohon surga dalam sehari sebanyak 7 kali, melainkan surga akan mengatakan, wahai Rabb, hambamu fulan memohon untuk masuk kepadaku, maka masukkanlah dia ke dalamku. Dan ini berarti semua dalil-dalil ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya berlindung dari api neraka. Baik, pasal kedua, ancaman tentang neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali dalil tentang adanya neraka dan kepastian tentang keberadaannya. Seperti misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam api neraka, kata sebagian ulama tafsir adalah dipanggang, dibakar. Sebagian lagi mereka mengatakan kalau di neraka itu tidak ada celah, nggak bisa orang lihat kemana-mana karena sisi manapun dia balik semuanya api, sehingga dikatakan dibolak-balikan wajahnya di api neraka. Jadi dia balik ke kanan api, ke kiri api, ke atas api, ke bawah api, semuanya api dan semuanya ya siksaan. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, alhamdulillah, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami dulu taat kepada Allah dan Rasul. Nah, ini penyesalan mereka sudah Allah ungkapkan untuk kita teman-teman sekalian. Untuk apa kita menjadi orang-orang seperti yang masuk neraka baru menyesal? Baik dari sekarang kita menyesal dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Gak ada ruginya orang meninggalkan maksiat ya. Kalau kita diajak berzina lalu kita nolak, apa yang dirugi? Tangan kita putus, mata kita buta, nggak sama sekali. Hanya ada gejolak dalam jiwa, baik diredam. Gejolak itu diredam. Kita tinggal tahan, selesai. Cari kesibukan yang lain. Daripada gara-gara itu kita masuk dalam api neraka. Sementara sudah pernah saya bilang teman-teman sekalian, dan saya ulangi kalimat ini. Kalau kemaksiatan kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia sedikit sekali jumlahnya, sedikit. Lalu kenapa kita masuk ke lingkup yang sedikit itu? Masih ingat saya pernah kasih contoh kalau babi haram, gantinya banyak yang halal. Ada sapi, ada ayam, ada kelinci, ada kuda, ada semua hewan di air. Kenapa harus yang haram? Lingkupnya kecil, yang halal banyak. Lain kalau Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah mengharamkan sesuatu tidak ada gantinya, itu lain. Diganti kok, khamar tidak boleh. Allah ganti ada sirup, ada madu, ada air putih, banyak gantinya. Kecuali kalau kita tidak dikasih gantinya. Allah larang zina, jangan melampiaskan biologis dengan lawan jenis, gitu kan? Yang haram, caranya nggak boleh sembunyi-sembunyi segala. Ada caranya, akad nikah, lamar, nikah, lampiaskan sampai hamil halal. Tidak masalah. Memang sepuasnya, tapi syaratnya ikuti peraturan. Tidak ada yang larang, tidak ada yang apa, mau pergi, mau sabar. Kenapa mesti takut-takut sembunyi-sembunyi? Karena dia melakukan hal yang salah, gitu kan? Jadi tidak ada gunanya seseorang melakukan perbuatan kesalahan sementara di dunia dia. Maksiat itu Allah tidak suka, manusia juga dijadikan oleh Allah tidak suka, efek jerahnya besar.
Ketaatan itu Allah suka, Allah buat juga manusia menyukainya, dan Allah berikan balasan yang besar. Gak ada orang itu jujur, amanah, santun, lalu kemudian orang benci. Orang suka. Yang tidak suka sama dia memang orang-orang ahli neraka memang. Yang memang takut, misalnya dia jujur di kantornya, lalu orang-orang tanya, yang tidak suka kejujuran itu adalah orang yang memang dasarnya pendusta, dia perampok, dan dia takut dibongkar gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang benar diri itu pasti akan suka. Orang bakti dengan orang tuanya. Tapi kalau orang yang suka berkata dusta, orang yang suka ghibah, orang suka kasar, orang yang suka mabuk-mabukan, orang sebenarnya dasarnya manusia tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Paling kalau berdekatan pun tidak berdekatan masalah dunia. Kemudian dalam surah Al-Qamar, surah ayat 48, surah Al-Qamar ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yushabuna fil nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka di atas wajah mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Ini berarti menjelaskan memang adanya siksa api neraka itu. Dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ali bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu hari pernah ada orang-orang yang masuk ke Madinah, miskin sekali. Saking miskinnya mereka ini, dari salah satu suku Badui, sampai kulit mereka berwarna hitam karena panasnya, nggak punya rumah. Mereka kalau tidur di padang pasir. Jadi pakaiannya pun disebutkan dalam riwayat ini, mereka cuma pakai satu lembar baju, nggak ada jahitannya. Jadi mereka cuma ikat ujung kainnya di leher mereka. Kalau tertiup dengan angin bisa tersingkap auratnya. Kurus sekali mereka masuk ke Madinah, dan Nabi SAW sudah tahu orang-orang ini mau minta bantuan. Langsung Nabi SAW naik atas mimbar sambil menunggu mereka mendekati masjid, lalu setelah tahmid dan salawat untuk beliau SAW, beliau mengatakan, bagi sekali manusia bersedekahlah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Terus Nabi SAW motivasi mereka untuk bersedekah sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, ittaqun nar walau bisyikki tamra. Faman lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun hanya bisyik. Syirk itu teman-teman, kalau sebagian orang Arab mengatakan kalau ada kurma, kita cuil sedikit kulitnya, sedikit dicuil kulitnya, itu namanya syirk tamra. Jadi cuilan kecil dari kurma. Artinya gini, siapa yang punya kurma di rumahnya tidak punya apa-apa kecuali kurma satu butir, bawa ke sini cuil sedikit sedekah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Dan yang tidak dapat sama sekali dia bisa sedekahkan, maka gunakan kalimat yang baik. Artinya sambut tamu-tamu kita ini, ucapkan kalimat yang baik, sabarkan mereka, maka itu juga bisa. Tapi bayangkan Nabi SAW menyuruh para sahabatnya selamatkan dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Ini maknanya sederhana sekali sebenarnya, secuil kurma. Artinya kalau perlu setelah sekarang jangan pernah makan kecuali kita sudah berbagi dengan orang makanan. Jangan beli pakaian kecuali kita sudah berbagi dengan orang lain pakaian. Semua itu bisa menjadikan menyelamatkan diri dari api neraka. Kemudian disebutkan juga ketika turun firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Dan ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Tentu di buku ini nanti kalau teman-teman sudah miliki insyaallah ada tertulis semua nomor-nomor hadisnya ya. Saya cuma sebutkan hadis ini Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan atau menceritakan ketika turun ayat Allah surah Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Rasulullah SAW segera naik ke sebuah bukit lalu berseru kepada Quraisy, baik secara umum maupun secara khusus, maksudnya semuanya, ya. Karena Quraisy adalah satu keluarga, satu rumpun. Maka Nabi SAW waktu turun firman Allah dan peringatkan segera keluarga-keluargamu hai Muhammad dan orang-orang terdekat denganmu. Maka beliau berkata, wahai suku Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab,
Ini suku-suku Quraisy yang besar induk-induknya. Selamatkan diri kalian dari api neraka, wahai Bani Abdul Muttalib. Selamatkan diri kalian dari api neraka, wahai Fatimah, anaknya Nabi SAW yang paling disayang radhiyallahu anha. Selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu untuk kalian yang bisa membebaskan kalian dari murka Allah. Artinya kalau kalian melakukan ketaatan, maka akan selamat. Kurang sedikit saya akan bisa bantu. Tapi kalau melakukan kemaksiatan, nggak bisa. Gimana cara? Pelanggaran dilakukan. Nabi SAW sengaja sebutkan di sini induk-induk suku Quraisy dan menyebutkan tentang anak beliau yang paling dicintai, Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW memastikan untuk kita kalau tidak ada orang yang bisa selamat dari api neraka kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Buat hadis Bukhari Muslim yang lain juga, Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, perumpamaan aku dengan kalian adalah seperti seseorang yang menyulut api, lalu belalang dan kubu-kubu masuk ke dalamnya, dan ia berusaha menghalaunya, tapi kalian tetap saja lepas dari tanganku. Jadi Nabi SAW kasih sesuatu yang contoh rasional. Perumpamaan aku dengan kalian seperti orang yang sedang membakar api unggun. Biasanya kalau ada api unggun, teman-teman kita lagi rebutan, maka sering yang datang belalang sama kubu-kubu, dan mereka tidak tahu kalau itu api, sehingga mereka mendekat, dianggap itu tempat yang terang. Kemudian mereka kena surutannya, ya, kena panasnya, uapnya, kena, lalu kemudian mereka mati. Biasanya kalau ada orang yang masih prihatin dengan ini, maka dia berusaha mengusir kubu-kubu dan belalang ini. Kata Nabi SAW, perumpamaan saya dengan kalian seperti orang yang menyulut api, kemudian dia berusaha menyelamatkan, mengusir belalang dan kubu-kubu itu. Tapi tetap saja kalian ada yang lolos dari tangan saya. Maksudnya apa? Saya sudah sampaikan loh ini. Kerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Pahalanya ini, sholat, bakti orang tua, puasa. Sudah kita tahu semuanya. Kemudian nanti masuk surga. Surga itu begini, dirincikan semuanya. Dan jangan kerjakan loh ya 1, 2, 3, 4, 5 ini hukumannya bahaya. Riba itu begini, zina itu begini, dusta itu begini, ancamannya banyak. Ini saya sudah sampaikan ya. Nanti masuk neraka itu begini, dirincikan semua. Tapi anehnya masih ada orang yang mau pilih. Ini yang dimaksudkan dengan sabda Nabi SAW. Mestinya kalian ikut patuh. Apa sih susahnya? Tinggal lakukan ketaatan, selesai, meninggal masuk surga. Hadis yang terakhir dalam pasal kita adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, api didatangkan pada hari kiamat yang memiliki 70.000 tali kendali, dan pada tiap-tiap kendali terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Ini sudah saya jelaskan hadis ini tadi sebelumnya. Baik, kita sudah bahas sebuah pasal tentang perintah untuk berlindung dari api neraka, dan kita juga sudah menyebutkan tentang kepastian neraka itu ada. Sekarang kita lebih dalam lagi membahas masalah neraka. Pasal ketiga tentang masalah pintu-pintu neraka. Pintu-pintu neraka, pintunya dibahas teman-teman sekarang karena pintu simbol sesuatu, bangunan. Tidak mungkin rumah itu akan ganjil kelihatan kalau rumahnya kayu dari rotan kecil, pagarnya besi yang mewah. Atau sebaliknya, penjara itu kemudian ditaruh pintu-pintu yang mewah padanya, ditaruh duri-duri, ditaruh sesuatu. Jadi orang tahu ini kenapa kok temboknya pakai duri-duri? Oh, ini katanya penjara. Oh, masuk akal, tidak lari. Pintunya itu jadi simbol. Atau kalau ditaruh skru listrik, ya supaya orang tidak lari. Tapi kalau rumah, istana, presiden bagus, rapi, wangi, itu memang sudah menjadi simbol pintu-pintu. Makanya kita bahas neraka sekarang ada pintunya, dan juga nanti kita bahas surga ada pintu surga. Dan semuanya memiliki simbol dan gambaran tentang apa yang ada di dalamnya. Disebutkan oleh penulis di sini. Dalil yang pertama adalah surah Al-Hijr ayat 44 tentang jumlah pintu neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum. Jahannam itu mempunyai 70 pintu. 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka.
Sebagian juga riwayat menyebutkan kalau di setiap pintu itu akan ada cabang-cabangnya. Setiap maksiat ada sendiri tempat-tempatnya. Jadi kayak zina, kayak riba, durhaka sama orang tua, masing-masing punya tempat-tempat. Orang yang melakukan semua dosa ini tidak sempat taubat, maka dia akan digilir di setiap tempat siksaan ini dibawa, sehingga dia merasakan semua siksaan sebagaimana nanti orang yang mendapatkan nikmat di surga, dia akan merasakan nikmatnya surga yang tempat sholat, orang puasa, orang haji, orang jihad, semua punya pintu-pintu sendiri. Sebagaimana hadis yang menjelaskan, Nabi SAW mengatakan nanti setiap orang yang melakukan ibadah akan dipanggil dari pintu-pintu ibadahnya. Kalau orang sholat dari pintu sholat, orang puasa dari pintu puasa, orang jihad dari pintu jihad, orang sholat dari pintu sholat. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi SAW, ada. Dan saya berharap kamu termasuk salah satunya. Akhirnya ada orang yang semua ibadahnya Masya Allah dikerjakan semua sama dia, maka dia memiliki istana di setiap pintu-pintu surga. Seperti itu juga neraka. Jadi kalau orang melakukan zina, orang melakukan riba, orang Masya Allah luar biasa, menumpuk semuanya, gitu kan? Dan subhanallah, dosa ini seperti bersaudara ya, seperti bersahabat. Jadi sekali orang riba itu rentetannya, maka ada mabuknya, ada khamurnya, ada zinanya. Sekali orang masuk diskotik sudah berentetan tuh, ya. Dengan musiknya, kemudian mabuknya, kemudian dustanya, kemudian zinanya, segala macam. Sama dengan orang hadir di majelis ilmu, rentetannya masuk di masjid, ada sholatnya, ada majelis ilmunya, ada zikirnya, ada nasihat yang baik, ya. Ada dapat teman-teman yang soleh dan solehah, itu rentetannya semua sama. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW dan riwayatnya Imam Ahmad dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah hadis sahihah. Utbah bin Abdussalam radhiyallahu anhu menceritakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu laha thamaniyatu abwab wan naru laha sab'atu abwab. Surga itu mempunyai 8 pintu dan neraka memiliki 7 buah pintu. Jadi ini menjelaskan tentang masalah jumlah pintu api neraka. Baik, pasal keempat, gambaran panasnya api neraka. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan, ya, atau meninggalkan kemaksiatan, memang kalian tidak mau, kata Allah, maka pasti kalian tidak akan bisa melakukannya. Maka pastikanlah diri kalian, atau coba selamatkan diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu dan disediakan bagi orang-orang yang kafir. Dan sudah saya jelaskan teman-teman sekalian tentang masalah poin ini, ya, bagaimana sebenarnya kalau batu itu dibakar maka akan sangat panas. Juga surah Al-Ghashiyah ayat 2 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina di hari kiamat, bekerja keras lagi kepayahan, berusaha selamatkan diri tapi tidak ada gunanya, memasuki api yang sangat panas, maksudnya neraka Jahannam. Juga disebutkan di dalam, ini mungkin perlu dilihat mushafnya, surah Al-Lail surah nomor 92 ya, ayat 14 sampai ayat 15. Baik, saya akan bacakan dari awal surah ini, surah Al-Lail, karena surahnya pendek, cuma 21 ayat dan pendek-pendek. Saya bacakan saksi bahasan ayat 14 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Maksudnya
Ini Allah SWT bersumpah, malam itu aku yang ciptakan. Lihat bagaimana dia menutupi siang, tiba-tiba jadi gelap. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila telah terang benderang. Lihat bagaimana siang itu datang, malamnya gelapnya tiba-tiba jadi hitam. Semua tanda-tanda kebesaran Allah. Wa ma khalaqa dzakara wal untha, dan lihat bagaimana penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, sama-sama manusia, sama-sama punya dua mata, punya hidung, punya mulut, tapi ada perbedaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta Allah. Dari rongga suara, dari postur tubuh, mungkin ada bulu di badan dan seterusnya. Ini panjang kalau mau dibahas tafsirnya, tapi jelas Allah menunjukkan, lihat bagaimana keajaiban penciptaan Allah. Inna sa'yakum lasyatta, dan sesungguhnya usaha kalian atau perilaku kalian setiap hari memang berbeda-beda. Tidak mungkin terfokus ke dalam satu kegiatan. Ada tukang sampah, ada orang yang buka usaha restoran, ada yang buka hotel, ada yang bekerja jadi pegawai, ada berbeda-beda. Tidak mungkin sama semuanya. Allah SWT memberikan gambaran itu sebuah keajaiban. Fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang suka memberikan harta yang di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik, maksudnya surga. Dia berbuat semua kebaikan-kebaikan di dunia karena dia tahu di sana ada nanti surga yang akan dia masuk di dalamnya. Fasadyassruhu lil yusra, dan kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi kalau kita berusaha berbuat ketaatan yang membawa kita ke dalam surga, Allah mudahkan kita untuk itu. Teman-teman hadiri majelis ilmu seperti ini, maka karena kita jalan, kita berusaha, Allah mudahkan. Kita nggak bisa buat apa-apa, nggak ada yang bisa membendungnya. Allah mudahkan bagi yang mau. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang suka bakhil, perhitungan dengan hartanya, tidak mau mengeluarkan jalan Allah dan merasa dirinya cukup, tak usah bantu orang lain. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang terbaik, mendustakan surga, maksudnya tidak ada kehidupan akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra, maka telah kami menyiapkan begini jalan yang susah. Untuk ke banyak titik. Orang yang berbuat kemaksiatan teman-teman jangan terpengaruh dengan mobilnya yang mewah, jangan terpengaruh dengan rumahnya yang mewah. Untuk apa kalau semuanya utang? Untuk apa kalau semua cicilan, sehingga kalau dia mati tiba-tiba akhirnya diambil, ya. Tidak ada sesuatu apa dinikmati dalam satu dua hari tapi ternyata bukan milik kita. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan harta yang diambil dengan cara yang tidak benar itu tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa, kalau dia meninggal. Inna alaina al-huda, sesungguhnya kewajiban kami memberikan petunjuk, kami selalu mengingatkan. Wa inna lana al-akhirata wal ula, sesungguhnya kamilah yang memiliki kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kami yang menciptakan semua itu, kata Allah. Fa anzartukum naran talazza, ini saksi bahasan kita, dan kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Jangan nanti sudah masuk dalamnya baru nyesal. La yaslaha illa al-ashqa, tidak akan ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang celaka saja. Karena memang setiap orang berbuat kemaksiatan, kata para ulama, dari 100% orang yang berbuat dosa, itu yang langsung dihukum sama Allah hanya 1-2%. Kebanyakan tidak langsung dihukum sama Allah SWT, tapi hukuman akan datang. Cuma diberikan kesempatan untuk bertaubat. Bayangkan kalau orang setiap mencuri, langsung Allah putuskan tangannya pada saat itu, bisa saja terjadi. Ya Allah nggak kasih. Allah biarkan dia untuk bertobat. Allah Subhanahu Wa Taala selalu menunjukkan kebaikan-kebaikan agar dia bertobat, meninggalkan dosanya, untuk dia motivasi, semangat mengerjakan perbuatan ketaatan. Maka orang yang celaka masuk neraka, orang yang luar biasa, karena sampai detik terakhir sebelum meninggal, Allah akan terus berikan kepada dia sikap untuk taubat. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, siapa mereka? Karena orang-orang yang suka mendustakan kebenaran, setiap dinasihati tidak mau dengar dan berpaling dari keimanan. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak pasti akan dijauhkan neraka itu dari orang-orang yang selalu bertakwa, orang yang selalu patuh kepada Allah dan selamat dari neraka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya dalam Allah dan membersihkannya, untuk membersihkannya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus membalasnya. Artinya orang kalau memberi, teman-teman jangan berharap balasan. Kalau kita selalu berharap balasan, berarti memang kita
tidak akan mengulangi kebaikan kalau tidak ada balasan. Contoh, kita berikan makanan ke tetangga, harapannya juga dibalas makanan. Baik kalau balik dirinya kosong, kita akan mengatakan kalau tetangga ini nggak tahu diri, saya tidak bisa bantu lagi. Ini ditegur sama Allah SWT, tidak ada hubungannya. Kita kalau memberi karena Allah, nggak usah tunggu balasan. Ada, alhamdulillah tidak ada, ya sudah lah. Nggak ada sesuatu yang harus seperti yang Allah sebutkan. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin yujza, dikatakan padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya harus dibalasnya, tidak usah. Illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali dia hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT. Allah SWT pasti dia akan terima nanti balasannya kok. Nanti dia akan ridho dengan balasan dari Allah yang Maha Pemurah. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Mursalat. Ini juga sama dengan kita disebutkan bahasa Arabnya, tapi kita akan bacakan ya. Surah Al-Mursalat ini saya akan bacakan lengkap teman-teman sekalian, sekitar 50 ayat tapi pendek-pendek semuanya. Dan saksi bahasan kita ayat 32. A'udzubillah, ini bicara tentang masalah awalnya malaikat, sifat malaikat, dan akhirnya akan ada bahasan saksi bahasan kita di ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mursalati urfa. Dan demi malaikat-malaikat yang telah Allah ciptakan yang diutus untuk membawa kebaikan-kebaikan. Ini menandakan ada tugas-tugas malaikat. Sudah kita bahas di pasal iman kepada malaikat. Fal asifati asfa, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Wan nasyirati nashra, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhan yang seluas-luasnya. Jadi ada malaikat yang bertugas seperti di ayat keempat dikatakan fal fariqati farqa, fal fariqati farqa, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini mereka malaikat-malaikat yang tahu ya mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Jadi walaupun orang itu berusaha merekayasa itu, malaikat tahu bagaimana membedakannya. Wal murqiyati dzikra, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu, udhran atau nudhra, untuk menolak alasan-alasan untuk memberi peringatan. Innama tu'aduna lawaqi. Jadi malaikat nanti bisa memberikan argumen di hari kiamat bahwa orang ini lakukan pada detik ini, berikan kesaksian. Orang ini meninggalkan pada detik ini, di tempat ini, dia berikan kesaksian. Sesungguhnya apa yang diancamkan kepada kalian dijanjikan pasti terjadi. Innama tu'aduna lawaqi. Masuk surga kalau tak, masuk neraka kalau membangkang. Fa'idan nujumu tumisat, dan maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, nggak ada lagi di langit pada hari kiamat. Wa idas sama'u furijat, dan apabila langit telah dibelah. Wa idal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu. Sudah pernah kita jelaskan kemarin, gunung-gunung dicabut dari bumi ini, kemudian ditabrakkan sekali lagi dengan bumi kita. Tapi di tempat di mana gunung-gunung itu tadinya ada, sehingga melebur semuanya menjadi tanah. Wa idal rusulu uqidat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, maksudnya diberikan nanti pada hari kiamat, atau ditanya pertanggungjawaban terhadap dakwah mereka kepada kaum mereka. Di ayyi yaumin ujjilat, niscaya dikatakan kepada mereka sampai hari apa ditangguhkan mengadab orang-orang kafir itu. Jadi kalau ditanya kenapa kalian para rasul-rasul ditanya oleh kaumnya, kenapa adab Allah kalian tidak datangkan saja? Maka jawablah, Rasul-Rasul jawab, nanti akan ada balasannya. Untuk apa kalian buru-buru meminta? Kalau tetap kufur akan datang. Kata Allah, yaumul fasl, sampai hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl, apakah kalian tahu hari keputusan itu seperti apa? Wa yawmul yawma idzin lil mukadzibin, sungguh kecelakaan pada saat itu bagi orang-orang yang mendustakan wahyu. Alam nuhlikil awwalin, bukankah cukup sebagai bukti kami binasakan orang-orang sebelum kalian? Ada Fir'aun, ada Haman, sama Haman, ada Namrud, ada banyak yang banyak bisa dilihat hasil-hasil ya peninggalan-peninggalan mereka. Tsumma nunbihumul akhirin, dan kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengadab orang-orang yang datang kemudian. Jadi setelah kaum Nuh disiksa, masih ada yang kufur lagi. Fir'aun, kaumnya Nabi Musa dihancurkan, kaumnya Nabi Syuaib dihancurkan, kaum Lut dihancurkan. Banyak sudah kami munculkan ini. Kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikian kami lakukan dengan orang-orang yang berbuat dosa. Wa ilal yawma idzin lil mukadzibin, kecelakaan besar pada hari ini, pada hari kiamat, hari
utusan bagi orang-orang yang mendustakan wahyu. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina, mani, baunya nggak enak, ya, mengeluarkannya juga butuh upaya, sehingga diciptakan dari air mani itu kata Allah. Faja'alnahu fi qararin makin. Lalu kami meletakkan air mani itu ke dalam tempat yang kokoh atau rahim. Bertemu dengan sel telur melengket. Ya. Saya pernah lihat sebuah cuplikan dianggap oleh beberapa ilmuwan Muslim itu bagaimana ukuran sperma sama sel telur. Jadi dibesarkan mungkin sekian ratus kali. Itu ternyata kalau aslinya seperti debu halusnya, seperti debu, nggak bisa dilihat dengan kasar mata. Kalau kita sekarang memiliki sperma gumpalan yang keluar, itu gumpalan itu ada miliaran sperma kecil, sperma kecil, sel telurnya kecil, dan sel telur melingkar di rahim, di dinding rahim, dan seperti sperma itu punya perintah. Entah siapa yang perintah. Para ilmuwan mengatakan, ketika itu saya lihat sendiri, mereka mengatakan kami tidak tahu dari mana perintah rahasia untuk sperma ini. Dia bergerak masuk ke dalam rahim, dan kenapa dia tahu di mana sel telur bersembunyi. Padahal ada kamera canggih dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita, diperlihatkan sel telur itu ada di mana. Itu berada di lipatan-lipatan di rahim itu, dan sangat kecil. Tapi sperma bisa mengetahuinya. Seperti ada perintah khusus, dan pada saat dia datang ke tempat itu, sperma memiliki kepala yang akan terbuka, di dalamnya ada intisari dari sperma itu, manusia di situ. Dan para ilmuwan bisa tahu sekarang dengan teknologi canggih dari titik yang kecil di dalam kepalanya sperma itu yang lebih halus dari debu malah spermanya, apalagi intinya di dalam. Bisa tahu warna matanya orang itu, karakternya nanti bisa ditahu dari situ. Luar biasa. Dan dia punya ekor yang bergerak. Ini ekornya akan putus pada saat tersentuh dengan sel telur, sehingga kalau dia ada, dia akan merusak sel telur, lalu berkumpullah. Kata Allah, kami yang menciptakan negara dari air yang hina itu, dan kami yang menaruh itu sperma itu di dalam kantong yang kuat di rahim, di sel telur tadi. Dikatakan ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang sudah ditentukan, membesar sampai 9 bulan baru lahir. Faqadarna fa ni'mal qadirun, dan kami yang telah menentukan bentuknya, mata, alis, hidung, semuanya ini kami yang tentukan kata Allah. Maka kami sebaik-baik yang menentukan. Wailun yawma idzin lil mukadzirin. Kecelakaan bagi orang yang berdustakan. Kalau selain Allah siapa yang bisa membuat itu semua? Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami telah menjadikan buat kalian bumi yang untuk tempat untuk berkumpul? Siapa yang membuat kita dari muka bumi ini teman-teman? Siapa yang membuat pohon-pohon di sekitar kita? Siapa yang mengatur kadar udara? Siapa yang mengatur panasnya matahari? Siapa yang membuat kulit kita? Siapa yang membuat mata kita? Siapa yang mengeluarkan suara yang kita gunakan? Siapa yang memberikan kita rasa? Gitu kan? Allah terus mengajak kita berbicara sendiri. Ahya'an wa amwata kata Allah. Orang-orang hidup dan orang-orang mati. Siapa yang mematikan dan siapa yang menghidupkan? Ada yang mati. Sekuat apapun dia kita lihat, dia tak mati. Ada orang yang hidup, baru lahir lagi generasi baru. Jadi semua akan hilang, ada generasi yang baru datang, gitu kan? Siapa yang membuat semua ini? وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. Tambah lagi kata Allah, diajak lagi berbicara akan kita. Dan kamilah yang menjadikan di atas bumi itu gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kalian dari air tawar. Sampai buat gunung-gunung itu ada, ini gunung berapi, ini gunung batu, ini ada pembunuhannya, ini ada kandungan apanya, ada laharnya di dalam. Siapa yang buat semua itu teman-teman sekalian? Satu gunung, satu gunung. Ya. Buatan seperti gunung saya susah dibuat. Apalagi satu gunung, dan ada berapa banyak gunung di muka bumi ini. Dan kami berikan kalian minum dari air tawar. Dari mana air? Sekarang air dari mana? Kita cuma tahu haus dulu. Apa komposisinya air ini? Ini cairan, kita tinggal tahu minum saja. Dari mana ciptaan air itu? Allah mengingatkan, wailun yawma idzin lil mukadzirin. Kecelakaan bagi orang yang mendustakan semua itu. Intaniqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Nanti pada hari kiamat dikatakan pada mereka di hari keputusan, pergilah kalian mendapatkan azab yang dahulu kalian dustakan. Ini orang-orang sudah mengatakan tidak ada siksa kubur, tidak ada siksa neraka. Nanti hari kiamat di neraka datang kalian, silakan. Akan disiksa sekarang. Ini saksi bahasan kita di ayat 32-nya nanti. Tapi mulai sini sudah mulai bicara neraka. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab.
pergilah kalian mendapatkan bangunan yang memiliki tiga cabang. Kata para ulama tafsir, maksudnya di neraka itu ada 3 cabang api. Jadi setiap kali membakar orang itu ada 3 cabang yang menyerang orang itu. La wazinin wa la yubni minal lahab, yang tidak berlindung, tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api. Artinya orang tidak bisa menolak panasnya api. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Ini saksi bahasan kita. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga-bunga api yang besar dan setinggi istana. Jadi biasanya tempat teman-teman kalau kita bakar sesuatu, kalau cuma bakar biasa, maka dia cuma api dan kita rasakan ada hangat, bukan panas. Tapi kalau kita selalu lemparin terus-menerus kayu atau batu, sesuatu yang membuat dia makin terbakar, kalau makin panas, kita tahu dari mana panasnya. Kalau dia meletup-letup, ada bunga-bunga apinya, itu karena panas sekali apinya, karena sangat panas, suhunya sangat tinggi, gitu kan? Maka Allah menceritakan tentang neraka itu, dikatakan innaha tarmi bi syararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga-bunga api yang besar setinggi istana, karena memang panasnya. Ka'annahu jimalatun sufur, seakan-akan itu dirinya unta yang berwarna kuning. Jadi tidak terputus, keluar bola api satu, bola api lagi yang keluar terus begitu karena panasnya. Wailun yawma idzin lil mukadzibin, kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakannya. Hadza yaumul la yantiqun, pada hari itu pasti orang-orang yang bermaksiat tidak akan bisa berbicara. Wala yudzanu wala yudzanu lahum fayatadzirun, dan tidak diizinkan juga kepada mereka untuk minta uzur. Maaf ya, saya minta maaf ya Allah, saya mau kembali. Tidak ada lagi uzur, kata Allah. Dan orang-orang yang mendustakan tidak akan dapat jalan keluar. Hadza yaumul fasl, jama'nakum wal awwalin. Ini adalah hari keputusan yang pasti kami akan kumpulkan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Semua akan disatukan pada saat itu. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Kalau kalian punya tipu daya, coba sekarang buktikan, kata Allah. Di hari kiamat Allah akan bilang gitu. Nah sekarang kalian kalau punya tipu daya, punya cara, punya strategi, punya ide, ayo keluarin coba, kata Allah. Jika kalian mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu daya kalian terhadapku, kata Allah. Wa ilu yawma idzin lil mukadzibin, kecelakaan dan kehancuran pada saat itu bagi orang-orang yang mendustakan. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sebaliknya, orang-orang yang patuh, maka mereka ada di bawah naungan yang teduh dan di sekitarnya banyak mata-mata air, surga maksudnya. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan mereka mendapatkan buah-buahan dan macam yang bermacam-macam yang mereka inginkan. Nanti kita bahas di surga insyaallah itu. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah kalian sepuasnya dengan enak karena apa yang dulu kalian kerjakan. Hanya dengan patuh. Halal nikmatin, haram tinggalkan, perintah kerjakan, haram selesai. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Wa ilun yawma idzin lil mukadzibin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mendustakan semua itu. Qul wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah, hai orang-orang kafir, hai orang maksiat, makan dan minumlah kalian di dunia, silakan. Karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa. Akan datang hukuman itu. Wa idza yawma idzin lil mukadzibin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Kalau disuruh mereka rukuk, suruh mereka sholat, suruh mereka ibadah, mereka tidak mau. Wa idza yawma idzin lil mukadzibin, pasti akan kehancuran dan kecelakaan bagi orang yang mendustakan semua ini. Wa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Lalu setelah informasi ini apa yang kalian mau imani lagi? Kalau informasi seperti ini saja tidak mau diimani, lalu apa yang mau diimani? Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu ada juga dalam surah Al-Masad, ini surah tentang Abu Lahab ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat itu artinya kecelakaan, binasa. Ya. Abi lahabin wa tab, ya. Ini tangannya Abu Lahab akan hancur pastinya, akan binasa karena dia menolak dakwah Nabi SAW dan kemudian dia juga menghalangi dakwah. Ma'adana anhu wa ma kasab, tidak ada sesuatu yang akan bermanfaat bagi dari harta-hartanya. Abu Lahab itu orang terkaya di Mekah. Untanya itu disebutkan sampai berjumlah ratusan ribu ekor. Tidak ada bermanfaat bagi dia. Emasnya penuh di rumahnya. Tidak ada manfaat bagi dia.
Waktu Abu Lahab mati, badannya busuk sampai tidak ada anaknya pun yang ngurus jenazahnya. Sampai dari jauh anak-anaknya lemparin batu, dirajam oleh anak-anaknya sendiri supaya tertutup kuburan di rumahnya di Mekah itu. Dia tidak ikut di perang Badar, tapi dia sakit, gitu kan? Karena dia sempat menghina-hina Nabi SAW, akhirnya ya, dia sempat dipukul bagian kepalanya oleh istrinya Abbas radhiyallahu anhu majma'in, maka akhirnya dia sakit gara-gara itu dan mati. Seperti itu, tidak ada gunanya hartanya, habis semuanya. Dan juga istrinya bermasalah. Wa imratu hammalatal hatab fi jidha min masad, dikatakan dan wanita istrinya yang suka membawa kayu bakar, karena dia pernah membawa kayu-kayu bakar yang dia letakkan di jalan-jalan Nabi SAW lalu dibakar kalau Nabi mau lewat SAW, istrinya. Padahal ini paman Nabi SAW sendiri. Ya. Dan akhirnya dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Kita sekarang masuk ke hadis Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Narukum hadhihi ma yuqidu banu Adam juz'un wahid min 70 juz'an min nari jahannam." Qalu wallahi in kanat lakafiyah. Qala innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Sebelum saya baca terjemahnya teman-teman. Api yang sekarang di dunia ini panas nggak kira-kira? Baik. Kalau mau tahu nilai panasnya api kita, jangan yang dibayangkan korek gas biasa. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah lihat atau mungkin sudah bekerja di pabrik kaca. Ya. Pabrik kaca itu bisa nilai api. Jadi saya pernah cuplikan sendiri teman-teman sekalian bagaimana pabrik kaca itu kalau betul-betul kaca-kaca yang tebal yang dibutuhkan untuk building-building, ya, itu bukan kaca-kaca biasa. Kalau cuma kaca-kaca kayak kita ini kena angin di lantai 50, lantai 70 bisa pecah gitu. Yang butuh kaca-kaca yang tebal atau kaca mungkin yang anti peluru, itu semua teman-teman sekalian dibuat dengan suhu panas yang sangat tinggi. Sampai dibuatkan di ruangan itu terdiri dari baja-baja yang sangat besar. Kemudian juga untuk menilai api itu masih nyala, tidak cuma ada sebuah tempat kecil dibuka, itu juga harus pakai penutup wajah orangnya. Kalau bisa, kalau enggak luapan apinya saja itu asapnya sudah cukup untuk menghanguskan kulit manusia. Itu panasnya, itu panas yang sebenarnya, karena memang panas itu masih ada di dunia. Jadi kita cari panas yang tertinggi. Apa kata Nabi SAW? Api kalian di dunia ini yang dinyalakan oleh Bani Adam, yang anak Adam nyalakan, hanyalah satu bagian daripada 70 bagian neraka jahanam. Mereka mengatakan para sahabat, demi Allah, satu bagian saya sudah cukup ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya ia dilebihkan atasnya 69 bagian. Semuanya seperti itu panasnya. Maksudnya nanti pada hari kiamat, api seperti pabrik kaca tadi, itu 69 kali lipat lagi ditambah untuk menyiksa di dalam api neraka. Alhamdulillah. Yang terakhir teman-teman sekalian, kita akan sampai di pasal kelima membahasnya. Ini ada sebuah hadis, ini hadis riwayat Abu Dawud dan ini saya lewatkan karena sudah saya bahas dari hadis tentang Jibril alaihissalam waktu Allah SWT menciptakan surga neraka lalu menghiasi keduanya. Sekarang kita masuk ke warna jahannam, warna neraka jahannam. Disebutkan dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 tentunya ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarrarina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar. Dan kalian akan melihat nanti pada hari kiamat orang-orang yang berdosa diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah pelekin atau ter, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Jadi mereka akan dikasih baju, tapi baju itu karena yang panas. Kita pakai baju kaos begini saja kalau lagi panas curahnya luar biasa. Bagaimana kalau ditempelin dengan dan kalau lagi panas ya panas, menghanguskan semuanya. Ditambah wajah mereka ditempelin api, mereka akan bisa menolak, nggak bisa menolak. Jadi pada hari kiamat nanti seluruh anggota tubuh ini terkontrol. Sebenarnya kita akan jelaskan di neraka nanti ada lapar dan ada haus, ya. Alhamdulillah. Orang kalau lapar, teman-teman sekalian, dia rasakan lapar. Begitu dia lapar, terus di benaknya lapar, tangannya terbelenggu, mulutnya terbuka, datang buah zat sendiri masuk. Dia mau nggak mau harus dia makan.
Diminumkan dengan tinatul khabar. Tinatul khabar itu nama dan darahnya ahli neraka. Itu makan dari minuman mereka. Sampai kata Nabi SAW, satu tetes dari buah zakum kalau ditaruh di muka bumi rusak bumi. Bagaimana kalau satu buah? Mahal sekali, kan susah sekali. Jadi orang kan seperti neraka. Nanti dia akan lapar, dia akan haus, tapi dia tidak bisa menolak, dikontrol, dijaga. Beda sekali dengan keadaan surga. Surga nggak ada lapar, nggak ada haus, nggak ada lapar dan nggak ada haus. Jadi orang makan memang karena dia pengen coba. Kan tidak keadaannya, kita kalau lagi lapar teman-teman, harapan kita adalah bagaimana menghabiskan makanan kan. Pokoknya makan apa saja yang penting lapar saya hilang. Tapi kalau kita lagi pas-pas, alhamdulillah, kalau ditawarkan makan, kita masih punya bingung mau makan apa, lalu kemudian kita masih ini, karena memang nggak lagi lapar. Di surga orang nanti nikmatin makanan bukan karena lapar, karena enak, karena mau coba, dan dia tidak punya rasa kenyang. Jadi dia makan aja, nanti dia pindah ke makanan lain karena dia sudah mau coba makanan lain. Sama di surga nanti tidak ada lagi ngantuk, nggak ada tidur. Maksud saya, nggak ada lagi orang tidur karena capek, nggak ada capek. Orang tidur itu karena nyaman. Jadi misal kita sudah tidur semalaman 6 jam, misalnya 8 jam orang tidur, Masya Allah sudah sangat bos, pagi sudah mandi aktivitas. Dia nggak ngantuk lagi. Tapi coba kalau kita masuk ke satu ruangan, remang-remang, dingin, bersih, wangi, tidur juga kan. Tapi tidur kita yang kedua ini bukan karena ngantuk, bukan karena capek, tapi karena nyamannya tempat. Dan begitu keadaan surga nanti beda dengan neraka. Kalau neraka betul-betul orang akan terbelenggu, tidak bisa buat apa. Jadi dia sambil jalan sambil api ini bakar mukanya, gitu. Jadi tidak bisa dipadamkan api itu. Dia itu nggak bisa nolak, tangannya bukan dia kontrol, bukan dia bisa hilangin api itu, nggak bisa. Jadi terus disiksa seperti orang umum itu. Jadi teman-teman hati-hati dengan perkataan syaitan manusia. Gak apa-apa masuk neraka kan orang muslim nanti masuk surga. Ini perkataan bodoh ini. Orang bodoh mau coba-coba neraka, alhamdulillah. Sama. Kita mau coba-coba masuk penjara. Kalau misalnya masuk neraka, kenapa harus coba? Bukan itu tempatnya cari pengalaman. Kalau bisa langsung enak, kenapa nggak langsung enak? Kan bisa kita langsung dapat nikmat kan? Hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi yang dihasankan oleh beliau, banyak riwayat yang mendukung riwayat ini. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan pernah berkata neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi merah. Ini menandakan awal api itu kalau dibakar menjadi merah biasanya. Kemudian dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi putih. Biasanya kalau sudah lama api itu nyala tapi ini masih ada bahan bakarnya, masih ada batu, masih ada kayu bakar, dia nanti akan berwarna putih, berselaput putih. Kita kalau gosok putihnya baru kelihatan merahnya kembali kan? Itu karena panasnya sebenarnya. Lalu kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun sehingga menjadi hitam, dan dia hitam seperti malam yang gelap. Jadi jangan dibayangkan neraka itu bangunan yang masih ada lampunya kayak di penjara gitu. Udah gelap gulita, panas, siksaan, jeritan sana sini, nggak ada tidur, nggak ada istirahat. Kenapa teman-teman? Hanya karena bangkang, hanya karena orang melakukan pelanggaran, sementara fasilitas ketaatan ada. Untuk apa zina? Ada nikah. Untuk apa gitu? Ya ada manfaatnya. Untuk apa dusta? Kita bisa jujur kok. Bisa. Kita tidak untuk minum khamar. Ada minuman yang lain yang bisa. Kecuali kalau nggak ada. Orang beriman itu makan teman-teman. Seperti orang kafir dan orang fasik makan. Mereka minum kita minum. Mereka pakai mobil kita pakai mobil. Bisa kita lakukan kok. Bukan berarti orang mukmin kemudian diharamkan. Allah tidak sama sekali. Bahkan janji Allah sangat banyak. Sangat banyak. Gitu kan? Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan diupload di YouTube itu judul ceramah terakhir di Makassar itu judulnya Inilah Akibat Perbuatan. Banyak sekali dari ayat Al-Quran, mungkin lebih dari 20 atau 30 ayat saya sebutkan manfaat orang beriman dan beramal soleh. Hidupnya akan tentram, rezekinya akan dibukakan, penyakitnya akan disembuhkan, luar biasa. Dan ada banyak puluhan dalil tentang ancaman Allah orang yang bermaksiat. Hidupnya akan sumpah, bertengkar, suami istri ribut, macam-macam cobaan datang kepada dia. Wah, untuk apa kita melakukan kemaksiatan? Tidak ada gunanya sama sekali. Abu Hurairah meriwayatkan
radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat dengan sanad sahih oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya rahimahullah, apakah kalian menyangka, kata Abu Hurairah, apakah kalian menangkan neraka itu warna merah seperti api kalian? Sungguh ia lebih hitam daripada ter. Jadi api itu makin panas maka makin gelap nantinya, makin gelap warnanya, gitu kan? Dan hadis lain dalam masalah pasal itu, di pasal kelima kita ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Daraqutni, Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah SAW, ada 4 perkara dalam umatku dari perkara jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan, yaitu berpegang-pegangan dengan keturunan. Ini seperti orang menyatakan, kamu turunan apa? Oh saya Jawa. Kamu apa? Oh saya Bugis. Oh saya Kalimantan. Berbangga-bangga. Seakan-akan jadi hidup dari orang lain, atau orang Arab, atau orang bule. Semua enggak. Cuma variasi kehidupan. Apa yang mau dibanggakan? Semua dari sumber yang satu. Allah SWT yang ciptakan. Makanya kata Nabi SAW, la farqa baina Arabi wa Ajami illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam kecuali dengan ketakwaan. Makin dia patuh pada Allah, makin di sisi Allah. Allah enggak lihat tubuhnya, tidak lihat ketampanannya, kecantikannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah butuh lihat wajah kalian dan postur tubuh kalian, mau kekar, mau gagah, mau cantik, mau tinggi. Allah tidak lihat semua itu. Allah lihat kepada hati dan amal kalian. Itu yang Allah lihat. Ini banyak orang perkara jahiliyah masih dipakai, bangga-bangga dengan jalur keturunannya, mencaci maki nasab, meminta hujan pada bintang. Ini seperti hadis Nabi SAW ya. Kata Nabi SAW waktu hadis dalam hadis Bukhari, pernah satu hari subuh di Madinah lalu hujan deras turun. Habis itu kata Nabi SAW, Allah berfirman kepadaku bahwasanya telah tiba bagi hari ini hamba-hamba yang beriman padaku dan kufur kepada bintang-bintang, dan ada hamba-hamba yang beriman kepada bintang dan kufur kepada-Ku. Kata para sahabat, bagaimana ya Rasulullah ini? Kata Nabi SAW, orang-orang yang mengatakan hujan ini turun karena Allah, dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Dan orang yang mengatakan hujan ini turun karena bintang-bintang, dia kufur kepada Allah dan dia beriman kepada bintang-bintang itu sendiri. Jadi ramalan bintang ini nggak ada. Dan mulai sekarang yang antum sering hafal bintang, saya tahu sekitar dia sudah buang di lautan. Nggak ada semua itu. Orang beli majalah paling pertama baca bintang saya begitu diramal, haram dalam agama. Gimana saya? Gak ada semua yang berupakan. Nah, kita punya wahyu dan meratapi orang yang mati, meratapi orang yang mati. Jadi kita boleh nangis ya, kalau sedih sekali, nangis dari air mata. Nabi SAW pernah nangis waktu melihat anaknya Ibrahim meninggal. Lalu para sahabat mengatakannya, Rasulullah, Anda nangis? Kata Nabi SAW, ini rahmat Allah yang dikasih pada hamba-hambanya, tapi tidak sinar mata. Meratap ini teriak-teriak, doain keburukan. Kenapa dia mati? Kenapa bukan saya? Kan bodoh. Dia nggak mati duluan. Dia masih bisa beramal soleh. Itu namanya meratap, nggak boleh. Lalu penutupan hadis apa kata Nabi SAW, wanita yang meratapi kematian. Ini kebanyakan banyak terjadi pada wanita karena mereka berbawa perasaan. Jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka ia akan datang hari kiamat dengan memakai pakaian dari pelengking atau ter dan baju dari api yang menyala-nyala. Ini saksi bahasan kita. Jadi nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada dia pakaian dari ter yang panas. Alhamdulillah. Tentunya teman-teman sekalian masih belum selesai masalah neraka, dan insya Allah kita akan lanjutkan karena ini banyak sekali ya. Pasalnya ini sampai 30 sekian. Kemungkinan kita setiap pertemuan akan menyelesaikan 5 pasal per 5 pasal. Kecuali di terakhir insya Allah ini sekitar 32 pasal. Insya Allah kita akan bahas satu persatu, dan seperti tradisi saya dalam membahas atau membagi kita bukan targetnya menyelesaikan bukunya, tapi memahami apa yang sedang dibahas dalam masalah ini. Saya tidak tahu, Allah kalau saya melihat, saya berharap teman-teman tidak perlu untuk bertanya khusus masalah ini, karena memang kita masih melanjutkan. Ya. Saya berharap nanti kalau sudah selesai bahasan neraka, baru kemudian antum menyanyikan pertanyaan-pertanyaan, dan ini lebih baik ya, ini lebih baik. Dan insya Allah saya tetap menyarankan teman-teman untuk memiliki buku ini, bisa melalui panitia. Kalau di luar ada didapatkan, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya tahunya memang sudah tidak dicetak lagi. Sementara mungkin stok lama ada. Ya. Saya memiliki buku yang sangat simpel. Kalau ada yang memiliki rezeki bisa dibeli lebih, dikasih kepada teman-teman, dibagikan. Karena kita menyedekahkan ilmu itu besar sekali pahalanya.
Sekali orang baca itu teman-teman, sekali kita kasih buku dia, kemudian dia baca, kita sedang menanamkan sebuah kaidah hidup bagi dia. Dia baik selamanya. Beda dengan makanan di rumah, dia habis makan pada saat itu kenyang, selesai, habis sudah. Kita cari pahala dengan memberikan makan dia dua, dia ketiga. Tapi kalau buku ilmu, dia baca sekali, dia paham seumur hidupnya diamalkan. Dan ini harganya hanya seperti harga orang beli gorengan saja. Orang beli makanan yang dijalan buku, orang sudah tulis dengan luar biasa, mengumpulkan dari syariah yang luar biasa. Allahumma. Jadi mohon maaf saya malam ini tidak buka pertanyaan. Ya. Dan kalau ada pertanyaan silakan tetap kumpulin. Nanti insya Allah teman-teman panitia akan sortir. Saya akan usahakan di setiap 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan kita akan jawab pertanyaan. Tapi pertanyaan masalah neraka, gitu ya. Berhubungan dengan bahasan kita. Nanti kalau amal-amalan antum yang mengkhawatirkan nanti memang ini haram atau tidak, bisa membawa ke neraka atau tidak, itu silahkan ditanyakan, gitu kan. Itu yang penting. Jadi bagaimana amal-amalan yang dikhawatirkan membawa ke neraka atau sesuatu yang masih mengganggu masalah, kita akan bahas insya Allah. Mungkin begitu saja bahasan kita, karena jam 9 saya juga ada tamu yang harus saya temui malam ini. Mungkin sampai sini insya Allah kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.